Subandi. Ini Ya, loh, silakan. ya Allah, miris sekali. Coba kawan Kristen, dari tadi saya bernarasi menyampaikan beberapa dalil. Bisa bantah nggak kitabnya? Nggak bisa. Ini saya jadi turun level kayak gini diskusinya dengan Oten begini nih. Kitabnya nggak bisa dibantah karena memang fakta. Udah gitu nyinggung-nyinggung ke Al-Quran, narasi gabrung nggak jelas gitu loh. Apalah kayak gini. Masa kualitas Kristen begini sih? Ketika Anda mempermasalahkan Al-Quranul Karim, jelas tadi Anda sampaikan surah Ibrahim ayat 4. Maka ketika mau memahami Al-Quran sesuai yang diterimanya, kamu ikuti dong narasi apa yang disampaikannya. Ila bilisani qaumi. Oke, Nabi Muhammad menerima menggunakan bahasa Arab. Lah kami di sini ikuti apa yang diterimanya. Anda narasi ngalor ngidul nggak jelas. Karena apa? Memang kamu nggak punya patokan yang jelas. Saya bilang tadi, benar nggak? Coba, Yesus keliling bait Allah itu mengajar. Dia menggunakan bahasa apa? Saya tanya. Menggunakan bahasa apa? Ibrani, Yunani, itu yang digunakan bahasa Yesus. Nggak ada dia menggunakan bahasa Yunani, nggak ada. Yesus itu bukan orang Yunani, tapi kitabmu bahasa Yunani. Berarti Tuhanmu dari Yunani. Itu pertama. Kedua, ketika umat Islam menghadap bait Allah, itu di situ dikatakan tadi Yakub juga menghadap bait Allah. Bait Allah Yakub apa di situ? Batu. Bahkan Yakub katakan batu ini adalah terowongan menuju surga. Hebat kali itu. Apakah Yakub menyembah batu? Tidak. Tidak ada satupun orang Yahudi mengatakan kalau Yakub menyembah batu. Ketika Anda serang Muslim, sebenarnya Anda sedang serang Yahudi. Kitabnya Anda pakai, tetapi Anda serang keyakinannya. Itu gabrul namanya. Itulah bedanya. Jadi kamu malah menghadap salib. Udah kitabmu bahasanya Yunani, dari Yunani, orang penjajah, udah gitu kau ibadah pun menghadap salib. Salib juga hukuman terendah, terhina dari kalangan bangsa Yunani. Artinya apa? Oke, sudah selesai. Yang terhina. Terima kasih ya. Sekarang siapa ini? Saya dulu ya. Erben. Nah, sebelum Erben melanjutkan ini, ada Ustadz Al Alif dari Malaysia mau naik. Siapa yang suka turun di sini? Oke, sudah bisa? Bisa lanjut, silakan. Tapi sebelumnya di sini ada Ustadz ya dari Malaysia yang Al Hidayah. Ustadz Al Hidayah dia minta naik. Oke, siapa yang mau suka turun? Pak Dance. Halo Pak Dance, mungkin saya aja ya. turun. Jangan. Saya aja yang turun. Ustaz Subandi jangan. Saya yang turun. Aku mau sama Subandi Sukoco ini sebenarnya berdua. Iya. Oke, Ben, nggak apa-apa sama Bang Subandi, tapi tolong Kapan dulu ingatin Ale. Subandi Sukoco? Tolong ingatin Ale, kalau macam-macam Ale dulu. Di timer ya. Oke, habis Halo, ini kita Rai berdua Ruben. ya. Sabar Erben. Sabar Erben. Bentar kan. Nanti di atas Oke. aku, Sukoco sama Dance, kita bertiga. Yang lain turunkan. Moderatornya dihapus Sebentar. supaya saya nggak di mute. Ya. Ya. Sebentar Erben ya. Bentar dulu, Oke, saya udah oke. gatal ingin gulung Sukoco. Sekali baik-baik. lagi saya sampaikan kepada umat muslim di sini, kita harus hormati tamu ya. Mereka datang untuk diskusi. Jadi kita diskusi santun ya. Oke, silakan RBN. Oke, yang pertama ya, patokan kebenaran orang Kristen itu adalah Ayah Yesus. Anda Dance, kita menghormati tamu, betul, sepakat. Tapi nanti kalau Bentar tamunya dulu, ngelunjak, ini kita orang. jewer. Ya sedikit lah. Anda dari tadi juga banyak instruksi. Saya juga sedikit lah. Setuju itu, menghormati tamu itu kewajiban Muslim. Kalau tamunya ngelunjak, kita jewer gitu loh. Kok si Alif Ya, ini saya kayaknya mengerti. kesannya ketakutan sekali ya si Alif. Oke. Sabar RBN, tetap Anda saya berikan waktu 3 menit. Oke, ya tenang. sudah siap? Sekarang ini 10.55. Jadi Anda berhenti Saya bikin timer 10.58. di sini. Saya bikin Ya, silakan. timernya, Pak. Yang pertama, patokan kebenaran dalam Kristen itu adalah Yesus. Seluruh kitab PL itu kesempurnaannya pada Yesus. Makanya kalau ada manusia, etika dan moralnya bertentangan dengan Yesus, itu nabi palsu. Itu ya. Perkawinan dalam ajaran Yesus, surga dalam ajaran Yesus,
Kalau ada nabi yang bertentangan dengan di situ nabi palsu. Kemudian kau tanya tadi tentang bahasa. Jadi si Alif ini tidak tahu dia bahwa para rasul itu mengerti bahasa Yunani, mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Latin. Bahkan di zaman Yesus bahasa Yunani itu bahasa internasional. Ketika Yesus mengajar di Bait Allah juga membacakan kitab Septuaginta. PL itu sudah diterjemahkan di abad kedua atau 4 sebelum Masehi dalam bahasa Yunani. Sehingga Yesus mengajarkan itu di situ ya. Tetapi sayang banget ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu kepada Jibril dan kepada Muhammad yang kemudian dituliskan oleh sahabat Nabi Muhammad, kenapa kok dalam bahasa Arab? Kalau para rasul Yesus menuliskan Yesus yang mengajar dalam bahasa Yunani, berarti selevel dengan Allahnya si Alif. Karena Allahmu pun menerjemahkan semua para nabi yang mayoritas orang Ibrani menjadi berbahasa Arab. Kalau para rasul berbahasa Yunani wajar, orang itu bahasa internasional. Bahkan di dalam kitabmu pun mengakui bahwa yang diberikan kepada Isa itu kitab Injil. Kitab Injil itu bukan bahasa Ibrani, Alif. Karena Injil itu bahasa Yunani, Alif. Artinya apa? Kamu menentang Allahmu yang mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil. Sedangkan Injil itu bahasa Yunani. Oh, kolok-kolok. Yang berikut. Yakub itu ada batu ketika dia tidur, tapi dia tidak menyembah batu itu dan tidak pernah Yakub itu mengajarkan anak-anaknya untuk sembah batu atau mengatakan batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Tetapi ketika dia tidur taruh kepalanya di atas batu, dia bangun mesbah. Mesbah itu menggunakan batu. Jadi mesbah bukan mencium. Oke, silakan. Apa? 38 detik. Gas. Jadi iya, Sorry. jadi nggak tega juga ya, sangat menikam sebenarnya narasi Bang Sisa Erwin ini sama satu Alif ya. 28 Menit ini. detik ini aku ada. Aku kayak kasih timer di sini. Ngomong aja bro. Masih ada Iya. waktu sedikit. Sorry ya. Jadi begini Alif ya, kamu kayaknya nggak paham dari tadi konteks yang saya bawakan tentang bahasa itu. Sebenarnya saya menolong kamu tadi, makanya jangan sok-sokan berlindung di bahasa Arab, karena kamu digampar sama Ibrahim ayat 4 itu loh. Maksud saya kau biar paham di situ, ya. Masih ada waktunya? Ya. Ini aku kasih timer bro. Oke, silakan kalian 3 menit. Iya. Nanti habis ini kau haleluya ya. Oke. Oke. Nah, gini, untuk ini apa Subandi atau Al Hidayah yang mau menarasikan 3 menit? Saya ingin tanya, Subandi siap? Sebetulnya saya tidak tertarik Pak diskusi seperti ini. Saya tidak tertarik. Cuman saya memberikan konfirmasi aja ya. Oh ya. Dalam Islam itu ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis. Yang dibicarakan Kang Mas Erben itu hadis, ya. Cium Jadi batu. hadis palsu, nggak berlaku lagi. Sebentar, bisa nggak saya ngomong? Kalau nggak saya diam. Yang lain diam ya. Silakan Subandi. Kalau nggak 3 bisa menit. diam, saya yang ngomong. Kalau saya ngomong, kalian diam gitu loh. Kan harus ada etika toh. Apa artinya kita beragama kalau nggak punya etika? Gitu. Saya ngomong dulu, nanti kalian ngomong terserah. Ya, cium batu, terus apa namanya bapaknya di neraka, itu kan hadis. Hadis itu ditulis 200 tahun kemudian, ada yang mengatakan 300 kemudian. Tidak sama dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bersifat absolut dia. Kalau hadis itu relatif. Boleh jadi salah satu hadis diterima oleh saudaraku Islam yang lain, boleh jadi saya tolak. Itu biasa karena dia relatif. Nah, hadis-hadis seperti cium batu itu aku tolak. Tapi kalau ada saudaraku Islam yang menerima, nggak apa-apa, karena dia relatif, gitu loh. Kalau aku tolak hadis seperti itu karena konsep penghapusan dosa itu lewat pertobatan, ya, bukan cium-cium batu seperti itu, gitu. Oke, soal arah, ya, kita boleh baca, ya, bagaimana saudara tua kita Yahudi itu juga berarah
kemana? Ke Yerusalem. Di kitab Daniel 11 itu ditunjukkan 3 kali sehari ya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Itu bukan berarti Yerusalem itu jadi Tuhan. Orang ke Ka'bah itu bukan Ka'bahnya. Kalau Tuhan kan nggak mungkin diinjak. Itu Ka'bah itu kalau diganti kainnya itu diinjak dia. Orang kan naik ke atas. Itu hanya titik temu aja, meeting point aja, itu arah. Tetapi di surat Al-Baqarah juga dijelaskan, kalau kamu bingung misalkan mana barat mana timur, kemana saja kamu sholat boleh, karena dimanapun ada wajah Allahmu. Jadi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu, gitu loh. Coba kita tanya orang Yahudi, apakah tembok ratapan itu Tuhan? Kan bukan, gitu ya. Terus tentang bapaknya di neraka, bapak dalam literatur Arabian itu paman juga dipanggil bapak. Jadi kalau nggak paham bagaimana aturan main dalam Islam, memang kita repot diskusinya. Tentang pernikahan, Zaid itu bukan anak kandung Kanjeng Nabi. Disitulah ketika Kanjeng Nabi diperintahkan menikahi istri, yang anak menantunya itu, sebetulnya Kanjeng Nabi berat karena dia melawan kultur Arab saat itu. Tapi ini kan perintah Allah untuk menegaskan bahwa anak kandung dan anak angkat itu beda. Terus kan berkembang itu, tidak boleh nama itu dinisbahkan ke bapak angkatnya, karena anak kandung itu tetap anak kandung, anak angkat tetangga. Nanti masalah hitung warisnya. Timer. Gitu. Iya. Terus habis tentang bahasa ya, tentang bahasa kaumnya, Nyanya itu kemana? Nyanya itu kemana? Al-Quran itu, nah ini Sudah selesai. Oke, Oke, silakan. selanjutnya gaskan. Gas. Silakan Bro Gas. Ya. 3 menit. Oke, saya lanjut. Jadi kalau kita baca Erben, Ibrahim, tolong di apa ya, time-nya disesuaikan. Ini saya Oke. buka. oke, Silakan saya baca ya. gaskan. Baik, jadi 3 gini menit. teman-teman ya, bahkannya ini kita akan bahas di sini. Dengar ya, di dalam surah Ibrahim ayat 4 ini, kami tidak mengutus seorang rasul pun. Ingat ya, di sini menggunakan kata pun, penegasan. Ya, artinya di sini sangat jelas bahwa tidaklah diutus Allahmu seorang rasul pun dengan bahasa kaumnya. Ini yang saya bilang tadi, ketika Anda coba ingin berlindung di balik bahasa Arab dengan kita diskusi, Anda saya hajar dengan ini. Bahkan sesungguhnya ketika kita diskusi teman, lalu kau ingin berlindung di bahasa Arab, sesungguhnya kau telah apa? Telah merendahkan sanak familimu, karena mereka banyak nggak tahu bahasa Arab. Jadi jangan coba-coba, sekali lagi Alif ya, saya ngajarin kamu, mengedukasi kamu, biar pintar kamu diskusi. Ya, karena kalau kita rujuk surah Ibrahim ayat 4 ini, bahkan di sini pun disimpulkan bahwa ternyata Muhammad bukanlah nabi terakhir. Karena apa? Berapa banyak bahasa di dunia ini? Apakah semua bahasa di dunia ini sudah diturunkan Allah Nabi? Tidak. Maka kalian kena di sini. Jadi jangan pernah coba-coba di depan saya ada orang Islam mau diskusi, sosok mau berlindung di bahasa Arab. Kena kau di sini. Maka maaf nih, agak sedikit menggelitik. Seharusnya kalau kalian rindu punya nabi yang ada sesuai dengan bahasa kaum Indonesia, saya dengar tuh ada Lugat Tambunan. Maaf, kalau menurut saya, kalau kamu jadi Islam, harusnya kamu berpikir jangan-jangan itulah yang diutus oleh Allah kepada Indonesia, yaitu Lugat Tambunan. Karena apa? Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia, sesuai dengan Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Selesai. Ya, nah, itu buat si Alif ya, biar kamu pintar dikit. Saya pun paham kok. Kalau kamu sebenarnya bukan level saya, seperti narasi kamu sedikit menjengkelin orang ya. Jadi kamu terpaksa saya agak keras sedikit dalam bahasa biar kamu sadar gitu. Kemudian dari tadi saya bertanya loh sama kalian, ada nggak sih di room ini yang mampu dulu menjawab pertanyaan saya? Adakah sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran itu langsung kepada Muhammad? Ada nggak? Itu aja deh. Silakan Pak Erwin kalau mau dijawab. 9 detik. Jadi Pak Subandi Sukoco, saya hanya kasih tahu sama kamu ya, kalau kamu sudah meragukan hadis, maka tidak ada lagi gunanya saya bicara dengan dirimu. Karena orang kalau sudah tidak menghargai hadis, maka kamu hanya berdiri di atas Al-Quran. Pertanyaan saya nanti,
Mengapa ada ajaran di dalam hadis tapi tidak ada di Quran? Justru kau lakukan. Contoh sunat. Kata sunat tidak ada di dalam Quran satupun. Istri para nabi pun cuma satu nama wanita di Quran. Kenapa hadis-hadis kau percaya? Artinya apa? Jika untung kau terima, jika itu tidak untung kau tolak. Itu namanya pemikiran prasmanan, mengambil yang suka. Ampun. Udah habis. Oke. Lanjut. Al-Hidayah. Selamat 3 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tolong RBN ya. Tetap tampilkan waktunya. Lanjut. Baik. Sebenarnya ini kesian ini ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita dibeginiin sama orang-orang yang tidak ada level gitu. Seharusnya orang-orang yang gini serahkan sama Hidayah aja dari tadi. Jadi gini ya. Pertama saya mau bilang, ketika banyak ngalur ngidulnya orang-orang Kristen di mana-mana Rom, pertama poin yang saya bilang, Yesus tidak pernah kenal apa itu Kristen. Camkan perkataan saya, Yesus tidak kenal apa yang namanya Kristen dari Yunani Tarsus itu. Ada yang mau bantah saya? Tunjukkan satu ayat saja dalam Bible kalau memang Yesus kenal itu Kristen. Satu ayat saja. Saya boleh mandi malam, mandi sore, celup tengah pagi, boleh. Kedua, saya kasih tahu sama teman-teman Kristen di Rom, bahwa musuh utama kamu adalah Bible itu sendiri. Jangan kamu mengais-ngais Al-Quran. Sebab dikatakan dalam Yeremia 4:22. Apa dikatakan di situ? Sungguh bodoh dan tolollah umatku itu. Mereka anak-anak tolol. Mereka suka berbuat jahat, mengais-ngais Al-Quran. Padahal Bible mereka yang bahasa Melayu mereka tidak paham. Coba kalau batu. Bung, Yesus saja yang kau bilang Tuhan itu dibuat menjadi batu. Kau baca Kisah Para Rasul 4:11. Nah, kalau batu penghapus dosa, coba kau baca dalam Zakaria 3:9. Atau di Yesaya 5:7. Mencium batu itu penghapus dosa, Bung. Di dalam Bible kau tertulis. Sebab itulah saya bilang, Kristen ini musuh utama kamu adalah Bible-mu. Jadi macam mana kau memakai Al-Quran yang itu standarnya bukan terjemahan, bukan bahasa ilahi. Yesus ada lagi tadi bilang bahasa. Yesus berbahasa Yunani. Hah? Boleh saya ketawa sedikit? Yesus berbahasa Yunani. Di mana kau belajar standar para nabi yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah baginda Muhammad SAW berbahasa Yunani. Ingat, Yunani itu mengadopsi dari ajaran paganisme yang memperagakan dewa-dewa sebagai Tuhan. Sebab itulah jadi perdebatan. Kenapa Yesus jadi tumbal sampai hari kiamat? Sebab itulah Yesus tidak kenal apa itu Kristen. Camkan pertanyaan saya. Kalau kau tanya satu ayat saja, jangankan satu ayat, seluruh Al-Quran itu wahyu dari Allah kepada seorang Nabi yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau tunjuk bahwa tatkala di dalam surah Al-Isra ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, dari Allahmu yang maha mencipta. Di situ dikatakan, sekarang saya mau nanya nih sama anda, saya pulangkan nasi anda sama anda kau makan. Di mana Yesus bilang, wahai Paulus, tuliskanlah 13-14 surat kepada orang Kristen. Ada. Wahai Paulus, tuliskanlah 14 surat Kristen. Injil kepada Kristen ada. Atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada. Kalau ada, boleh kau pilih masa, boleh celup Al-Hidayah tengah malam, boleh kau celup pagi-pagi. Yang penting Habis waktunya, habis. Iya, Jadi ingat, betul, ya, habis waktunya. saya jawab apa yang kau Oke. silakan. Silakan lanjut, gaskan atau RBN. 3 menit. Oke, silakan bro. Oke, gaskan. Jadi silakan gaskan. Oke, saya menggelitik ya, ada orang mualaf mau mengambil alih gitu ya. Maaf teman ya, maaf buat mualaf ya. Orang yang sudah lahir saja dari rahim seorang muslim, dia nggak tahu isi Al-Quran loh. Tiba-tiba ada orang mualaf sok jagoan, silakan sama saya Ustadz. Hah? Hello. Bahkan kalau dia pintar menjadi mualaf, dia akan sadar bahwa dia tidak pernah diterima oleh Allahnya. Di mana dalilnya itu Raja Debat? Haleluya. Buka An-Nisa 116. Artinya apa? Dari Kristen aja Anda terbuang kok. Di Islam aja Anda tidak diterima kok. Lalu Anda ingin mengambil alih, Anda merendahkan Ustadz Anda seolah-olah Anda lebih pintar dari Ustadz Anda. Na'udzubillahi bin zalik. Inilah kualitasnya orang-orang yang mualaf itu. Maaf saya bilang. Memang ya, aduh nggak enak saya kalau bilangnya sampah kan. Kenapa dia asal ngomong doang gitu loh.
narasi dia nggak sadar, dia merendahkan ustadznya. Serahkan saja kepada kami ustadz. Bila dia sendiri mualaf tidak diterima, maka level tertinggi si mualaf adalah mukalaf, tidak pernah menjadi Islam atau Muslim. Ya, kau nanti belajar. Makanya sampai Muhammad 70 kali memohon agar kau diampuni, tidak diampuni oleh Allahmu. Di mana itu? At-Taubah ayat 80. Kau baca nanti. Jadi jangan kepedean kau sok mengambil ahli dari ustadzmu. Hei, siapa lu? Kasihan lo, ustadzmu ini kau rendahkan tanpa kau sadari. Ya, makanya janganlah sosok pintar ya. Saya lihat sih memang ini orangnya kayaknya pernah nangis-nangis dulu saya buat debat ya. Oke Pak Erben, silakan kalau mau dilanjut. Saya kira tadi yang lebih pintar yang naik. Iya. Jadi ini Silakan, saya jawab ya. Kenapa ini 1 menit lagi, 1 menit. Kasih di kolom besar dong. Nah ini apa ya, si mualaf dari Malaysia. Batavia itu dulu nama Jakarta. Tanggal 30 Desember 49 berubah menjadi Jakarta. Sebelumnya itu Batavia ya. Jadi Kristen itu sebelum tahun 40 itu namanya jalan lurus. Tahun 40 sampai sekarang jadi Kristen. Jadi Kristen itu sudah ada di sini, namanya berbeda. Jakarta itu sudah ada di sini, cuma namanya saja yang berbeda. Kamu mikir pakai apa sih bro? Kok kayak gini cara mikirnya? Malu aku. Oke ya, jadi Kristen itu artinya pengikut jalan lurus masuk surga. Bukan lagi berdoa, Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau mengatakan tunjukilah kami jalan yang lurus, itu berarti masuk neraka. Tapi kalau Kristen itu sudah di jalan yang lurus menuju surga. Karena Yesus sudah di surga, bukan di alam kubur. Bukan di alam barza, bukan disiksa kubur dia Yesus. Jadi ikutlah Yesus Kristus yang sudah di surga, yang tak berdosa. Jangan ikuti yang di alam kubur, yang jadi tulang belulang, jadi fosil, jadi minyak bumi. Haleluya. Sudah habis waktunya. Oke, boleh saya 1 menit? Ustaz Alif? Udah 3 menit. Udah dibuat tadi pengaturannya. Iya, saya ambil 1 menit dulu dari teman-teman muslim. Boleh Pak Ketum? Ya, silakan ambil 1 menit. Oke, baik. Ambil terima 1 kasih. menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya yang sering menarasikan seperti ini. Maaf, saya mukalaf. Saya mualafnya sudah 15 tahun lebih ya. Tadi yang dikutip oleh Haliluda sebenarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Dia yang baca ini. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti. Ini yang tadi dikatakan hanya untuk orang Arab. Saya sudah siapkan. Hale, Nabi Muhammad SAW bukan untuk bangsa Arab. Ini suratnya surat Saba, ayatnya ayat 28. Kamu kalau mau baca ini sudah paham. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali kepada seluruh manusia. Kau lihat lagi, seluruh manusia. Dor. Sudah ya, kau jangan lagi buat narasi terjemahan bermasalah. Surah Ibrahim ayat 4 kau bisa cari dari tafsir yang mau kau mau ya. Itu dulu. Silakan Ustadzuna, Masya Allah. Oke. Ya. Silakan. Ini masih ada 1 menit 51 detik. Oke, ini nggak apa-apa Pak Subandi tadi mungkin nanggung narasinya, kalau mau lanjut nggak apa-apa. Kan tadi Kristen, iya 3 menit 2 orang, jadi 6 menit di sini, silakan. Oke, terima kasih. Memang agak sulit untuk menjelaskan, tapi nggak apa-apa, saya tetap jelaskan. Jadi gini Ruben, ya, hadis itu relatif. Aku tidak menggunakan hadis aku suka, aku pakai, nggak aku suka, nggak begitu. Ada parameter ukurnya. Kalau hadis itu sejalan dengan Al-Quran dan sejalan dengan fakta alam, aku terima, gitu loh. Jadi kamu harus ngerti di situ. Makanya repot ya kalau kita diskusi tingkat pengetahuannya itu nggak match dulu, gitu loh. Dan hadis itu bisa saja hadis meciam batu itu diterima oleh saudara muslimku yang lain. Tapi bisa saja aku tolak, itu nggak masalah, gitu loh. Karena aku mengusung Islam rasional. Kembali lagi ke bahasa. Bahasa kaumnya itu nyanya kemana? Nyanya itu ke para nabi. Jadi para nabi itu dulu dalam satu bahasa yang sama. Bahasa rumpun semitik. Makanya kalau ada orang bilang haleluya, itu halalul iyah.
Yahweh. Ada bilang shalom alaikum itu assalamualaikum. Bilang ehad itu ahad. Karena dulu itu satu bahasa memang. Jadi semua kitab suci dari... Kenapa ini? Ada yang mereport saya kah? Lanjut. Nggak ada kok. Lanjut. Jadi gini, semua kitab suci itu seandainya kita bisa kumpulkan, itu ada dalam satu bahasa yang sama. Gitu loh. Cuman dialeknya beda antara Ibraniun dan Arabiun. Gitu. Cuman kalau masuk ke bahasa, ini memang aku juga agak sulit menjelaskan. Karena Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Jangan dipotong. Kalau dipotong tak hajar kamu. Dengarkan dulu penjelasanku. Habis waktunya. Ya. Habis waktunya. Oke, gaskan atau RBN? Ya, jangan Ayahanda dengerin. Tadi saya bilang Kristen itu gaskan sama RBN itu 3 menit berarti 6 menit. Kita Muslim Loh, juga enggak, ya 3 menit 2 orang kok kan tadi. 3 menit itu untuk kami berdua itu. Ya, sudah 3 menit tadi tadi? khusus Islam. Loh, iya 3 menit kami berdua sama si Gas kan. Enggak ada 3 menit. Kristen 3 menit kami bagi 2. Si Gas tadi itu 2 menit, saya 1 menit. Kadang saya 2 menit, yang dia 1 menit. sekarang supaya adil. Oke, kau yang timer bagus. Nanti Kang Chan mau atur timer. Oke, silakan. Sekarang Saya timer sekarang. posisinya sekarang Bagus, tugasnya bagus. siapa ini? Islam atau Kristen? Ini Gimana kayaknya ya? Baju Kristen. Sekarang saya timer di sini. Sebentar. Pernyataan saya itu kalau terpotong bahaya loh. Boleh nggak saya melanjutkan? Saya minta izin dulu. Pernyataan saya itu kalau dipotong, makanya saya wanti-wanti jangan dipotong. Lanjut. Boleh? Lanjut Saya lagi. Lanjut aja Gus. Begini, ini kan giliran Kristen Pak Subandi, nanti udah habis, ya tolong Islam kasih sama Subandi lah, jadi biar dia waktunya panjang loh. Coba Gus Subandi semenit atau 2 menit. Nanti kita normalkan lagi. Karena si Erben Iya, semenit atau 2 menit. Sesudah itu kita atur lagi jamnya yang akan saya serahkan kepada Kang Chan. Oke, jadi gini saudaraku semuanya ya, tolong jangan dipotong. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Karena teksnya itu Arabian, Arabiyin, dan Arabiyun. Seperti Muhammad dan Muhammadiyah itu beda. Kalau Al-Quran bahasa Arab, itu dia pakai Al-Quran Araban. Ini jarang orang tahu ini, gitu loh. Makanya aku jelaskan. Kalau Al-Quran itu dalam bahasa Arab, yang dipahami sebagai Araban, dia menjadi produk budaya. Al-Quran itu bukan produk budaya, maka dia memakai Al-Quran Arabian, Arabiyin, Arabiyun. Itu artinya Al-Quran dalam rumpun bahasa Arab. Begitu loh, rumpun Arab. Bukan bahasa Arab budaya. Dan semua kitab-kitab terdahulu itu bukan produk budaya. Mulai dari Torah, ya, Injil, Zabur, sampai semua itu bukan produk budaya. Makanya dia ditulis dalam bahasa kaumnya. Makanya aku tanya tadi, Mas tahu nggak domirnya itu jatuhnya kemana gitu loh. Kalau ini nggak tahu kan jadi masalah. Begitu juga hadis, sekali lagi aku tekankan. Hadis itu relatif, bisa diterima, bisa ditolak gitu loh. Kan yang dibacakan oleh Ruben kan hadis semua itu tadi. Monggo silakan. 1 menit lagi, lanjut itu. Oke, silakan bro, haleluya. Oke, jadi saya lanjut ya. Tadi ada juga tadi yang naik saudara Islam yang ngaku mau kalap ya, dan sudah 15 tahun. Berarti benar yang saya katakan, bahwa memang level Anda tertinggi itu menjadi mukalaf, dan itu sudah Anda akui. 15 tahun dulu Anda jadi mukalaf, belum Islam, jadi Muslim, ya toh? Baik. Kemudian Anda bro gini, Anda tiba-tiba naik, tapi Anda nggak dengar apa yang saya narasikan. Dalilnya apa? Saya bacakan tadi dalil itu Ibrahim ayat 4 kawan. Ya, jadi kalau kau bahkan lari tentang kepada semua bahasa umat, saya bahkan bisa bantu kamu. Memang Al-Quran itu diturunkan, bahkan akhir-akhir ini kan lagi viral itu. Nggak usah deh kamu malu-malu. Jangan cuma fokus kepada manusia. Kalau kita bicara Al-Quran diturunkan kepada hewan, ya toh? Itu kan lagi viral tuh. Makanya Ustadz mau mengatakan di KS 22 ayat 18 dikatakan apa? Kambing itu Islam, kucing itu Islam, sapi itu Islam. Nah, jadi Anda saya bantu supaya lebih luas pemahaman Anda. Ya. Jadi yang fokus yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi tentang bahasa itu. Tetapi ini Pak Subandi ini kayaknya apa ya, menjadi membantu kita ini. Jadi meringankan tugas kita ini Pak Erben ini ya.
Jadi Ya, kasihan terima juga kasih, ini. Subandi. Iya, makasih Pak Subandi ya. Memang perlu edukasi buat saudara kita Muslim. Nah, kemudian sama ini ya si Al Hidayah ini ya dari Muslim. Kamu bro nggak paham ya? Ya, saya juga tahu kalau di dalam Al-Quran itu wahyu dari Jibril ke Muhammad. Yang saya minta sekata saja dari Allah ke Muhammad. Ya. Makanya cerna dulu, A3 ya. Amati, analisa. Jangan asal langsung gedabus ngomong begitu. Ya, yang saya minta sekata saja perkataan Allah kepada Muhammad di dalam Al-Quran, bukan perkataan Jibril kepada Muhammad. Kamu harus pintar di situ, kawan. Ya, oke, silakan Pak Erwin, itu aja. Oke, jadi teman-teman juga ketika memprotes tentang kenapa Alkitab bahasa Yunani, tapi Quran sendiri mengkonfirmasi kitab Injil. Injil itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani bukan Injil, gitu ya. Jadi teman-teman, tolong hargai Allah Subhanahu wa taala, Jibril dan Nabi Muhammad yang memakai kata Injil bahasa Yunani itu, Evangelion itu. Kalau kamu protes Alkitab ditulis Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, seharusnya kalian protes kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril, kepada Utsman, sampai kepada kodifikasi 1924 di Kairo Mesir yang terbaru. Harus ke sana kalian. Supaya apa? Supaya kalian jangan menentang diri kalian. Ketika kalian membangun narasi, narasi itu jangan menghancurkan dirimu. Jadi kalau berdasarkan Quran dan Alkitab secara historis memang Ya, waktunya oke, habis. sudah. Oke, baik. Ya, saya sedikit aja lah menyampaikan ya. Ini kayaknya Ustaz Subandi memang agak repot ini level-level orang-orang kayak gini nih. Apa ya, narasi yang mengambang, yang penting dia itu tujuannya framing gak jelas. Ketika dia mempertanyakan tentang Al-Quran, di mana firman Allah kepada Nabi Muhammad, dia nggak tahu konsep pewahyuan di dalam Islam. Makanya dijelaskan ketika dikatakan seperti surah An-Nahl ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyusabbita linnas. Itu jelas. Katakanlah Ruhul Kudus, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Al-Quran firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ini konsep pewahyuan. Di dalam Islam jelas masalah konsep pewahyuannya. Kitab Anda itu gimana? Coba surat-surat Paulus itu gimana konsep? Itu wahyu bukan? Lukas 1. Apa itu? Wahyu bukan? Bukan, bro. Penelitian seorang wartawan kalau di Indonesia ini. Apa itu? Kayak gitu. Anda mau mempermasalahkan terus Al-Quran yang nggak paham, lalu Anda menyerang, Anda lupa dengan baju Anda sendiri, Anda telanjang gitu loh. Jadi janganlah mau framing itu yang agak berkelas gitu loh. Terus berkali-kali ngomong mukalab, tahu nggak kata mukalab? Mukalab itu dipahaminya dalam kaidah fikih itu balik dan berakal, maka sudah ada kewajiban bagi dia. Itulah mukalab, orang yang terkenai hukum syara gitu. Nah, nanti nggak tahu lagi juga apa istilah kayak gitu. Hale, aduh, kasihan kali kau ini jadi orang. Nah, apalagi tadi Injil diambil dari Yunani. Hello, ngarang kali kau. Kalau ada bahasa Yunani Evangelion, kenapa kitabmu nggak pakai Evangelion? Hah? Kenapa malah ngikutin umat Islam pakai Injil? Kenapa? Islam berdiri sendiri. Ketika dikatakan Injil, ya Injil, tidak terjemahan. Lah, Anda sendiri kalau memang Evangelion, sebutin aja tuh dalam bahasa Yunani Evangelion, jangan bilang Injil. Ini kitabmu Evangelion. Udah gitu aja terus. Aduh. Oke, lanjut. Ayo saudaraku, ada anakku. Ya, masih ada. Oke, Pak. Pak, jangan 40 menit ini. 40 detik. 40 detik. Oke, Pak. Saya dapat waktu nggak bicara? Saya bisa minta waktu, Pak Doni. Ya, silakan. Oke, begini saudaraku Al-Hidayah ya, yang tadi baru bicara, dan semoga Allah merahmatimu. Memang aku bilang kerangka berpikirku itu kalau aku lepas ke publik bisa menjadi masalah juga, karena aku berbeda dengan yang lain. Jadi begini,
Ya, Al-Quran itu turun dalam rumpun bahasa Arabian, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tuh bahasa budaya, Aroban. Tapi Arabian tuh rumpun Arab, pendekatannya ke Arab. Dan aku sudah bilang tadi, surat Ibrahim yang dikutip oleh Haleluya tadi, ya, bahasa kaumnya itu nyanya itu ke para nabi. Para nabi ini dulu dalam satu rumpun bahasa gitu loh. Makanya seharusnya Injil itu hadir dalam bahasa Ibraniun, bukan bahasa Yunani dan yang lainnya. Itu namanya terjemahan. Ya, sudah. Tolong dipahami. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi saudara Kristen kita sekarang Ini sudah selesai waktunya. Sudah habis, Gus, izin ya. Iya, izin. Habis waktunya. Oke, Nanti mungkin setelah ini dioptimalkan waktunya. Saya bisa bicara? Oh, jangan. Nggak usah. Kecuali kalau kau sudah Islam. Kalau Malikil sudah Islam, silakan gabung, nggak apa-apa. Tapi kalau kau masih bidat, jangan. Betul. Ya, oke ya. Fokus. Ini tidak Oke, saya dulu. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Pak Subandi Sukoco bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Irubian, artinya rumpun-rumpun. Dan yang saya tahu memang inilah latar belakang tafsir Quran. Kenapa? Karena orang Arab sendiri tidak memahami Quran, karena di dalam Quran itu ada banyak bahasa-bahasa lain di luar daripada bahasa Arab sendiri. Itu latar belakang tafsir Quran. Dan itu saya baca dari bukunya seorang dokter profesor. Oke ya. Sekarang pertanyaan, bagaimana pewahyuan Alkitab? Perhatikan ya, pewahyuan Allah itu di dalam perjanjian baru adalah Allah mengutus firman menjadi manusia namanya Yesus. Kemudian Yesus itu mengajar, bermujizat, bernubuat, berkarya dan semuanya. Dan semua ajaran Yesus, mujizat Yesus, perbuatan Yesus, baru semua Yesus di sini berjanji akan datang kembali, semua ini diterima oleh para rasul ya. Jadi apa yang diterima oleh para rasul dari apa yang dikerjakan Yesus itu diterima, disaksikan oleh mereka, kemudian diceritakan. Kemudian mereka mengajarkan, kemudian dituliskan. Jadi bukan Yesus ngomong sama murid-murid, Matius sini kau datang, tulis, bukan. Makanya ini di mana? 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jelas. Jadi para rasul itu diilhami Roh Kudus untuk mengajarkan apa yang diajarkan Yesus, untuk memberitakan mujizat-mujizat Yesus, untuk mengajarkan nubuat-nubuat Yesus, untuk mengajarkan janji-janji Yesus. Dan ajaran yang diterima mereka dari Yesus inilah kemudian mereka ceritakan kepada gereja dan dicatat. Mereka ajarkan kepada gereja dan dicatat, dituliskan kepada gereja dan dicatat. Ini proses pewahyuan di dalam Kristen. Pewahyuan itu artinya Allah mengutus firman menjadi manusia. Bukan Allah ngomong-ngomong langsung sama ini, nggak ada. Di dalam Kristen tidak pernah Allah Bapa ngomong kepada para rasul, tapi para rasul melihat bagaimana para rasul itu berkarya. Jadi saya berterima kasih dengan Sukoco yang sudah membuka sebuah tabir baru di dalam diskusi bahwa sebenarnya Quran tidak murni bahasa Arab, tapi campuran dari berbagai bahasa yang ada di Timur Tengah. Maka di dalam Quran itu ada bahasa contoh. Saya protes. Saya tidak mengeluarkan pernyataan begitu. Saya Loh protes. iya, saya hanya menggolkan apa yang kau sampaikan. Lanjut bro, gas. Gas, lanjutkan bro. Oke, giliran kami dulu nih, Pak yang tidak saya Subandi. bicara itu enggak bagus Lo begitu. waktunya Pak jalan Subandi. terus, jangan Iya, tapi potong. Anda enggak bagus begitu Iya loh. Pak Subandi, aduh gimana itu Pak Subandi? Oke, lanjut dulu. Oke Pak Subandi, saya tahu kok ketika kalian bicara kebenaran itu ya memang jadi banyak lawan. Jadi tapi Subandi ya Lanjut konsisten dulu. aja Pak Ya. Subandi dengan pengajaran itu. Gitu. Ya, lanjut dulu karena dengan jelas Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab kuno. Kan bahasa itu berkembang. Bukan. Ya, tapi lanjut dulu, silakan. Oke, waktu Jadi ditambah dong 30 detik. Waktu ditambah dong. Udah dipotong. Oke. Tambah 1 menit Jadi aja, 1 menit. buat teman Islam Ya, ya, silakan, kenapa silakan. sih? Nanti tambah 1 menit. Kancan tambah Oke. 1 menit, Kancan karena dipotong. Oke, jadi Saya 2 menit ya, boleh ya setelah ini? Nggak usah. nggak usah. Kau kan bukan dari Islam, pihak bukan Kristen. tidak Kau bukan mengizinkan Islam, Anda. bukan Nanti mungkin Kristen. Kau sesudah ini. sebentar dulu. Kau perjelas dulu agamamu apa, bikin Udah, agama lanjut, baru dulu. kalian Jangan ini bilang mau- Oke, Kristen. lanjut Jangan Erben, bilang lanjut Erben. Kristen, jangan bilang Nanti Kristen. ditambahkan Itu aja. 1 menit. Kalau nggak saya Oke. berhentiin. Oke, saya lanjut ya. Oke. Oke, jadi begini teman-teman, kenapa sih saya itu sampai meminta ya satu kata saja perkataan Allah dalam Al-Quran? Karena sebenarnya saya itu hanya mengikuti permainan narasi Muslim yang selama ini. Gimana sih? Langsung dari Yesus mengatakan dia Tuhan, ya toh?
Nah, saya coba ingin tarik ke sana. Kalau itu yang kalian minta, kami bisa buktikan. Makanya saya coba juga ya kembalikan kepada Islam. Mana sih perkataan Allah langsung dari Allah itu kepada Muhammad? Tapi memang kalau tidak ada, ya mau bagaimana lagi gitu loh. Ya, saya juga maklum memang, karena mau sampai kalian buka tutup itu Al-Quran nggak akan ada. Ya, maka saya bilang tadi sulit sebenarnya Al-Quran ini Iya, saya pikir sudah selesai ini. Sudah ditambahkan satu menit. Tiga arah. Saya 1 Oke, menit aja, sudah Pak Hos. ditambahkan 1 menit. Kalau ada di sini bidat lebih bagus, saya nggak usah. Kenapa? ini ya. Loh, Karena kamu nanti jangan gini. jangan Saya hanya ngasih tahu Pak Hos, sebenarnya Tritunggal nggak perlu didebat karena dia Islam juga, tidak Bidat percaya ini dibuang Tuhan aja dan dulu Pak Allah. Dance. Buat aja bidat ini yang nggak punya buang aja. agama dibuang aja dulu. Nggak ada agamanya juga, nggak ada kitabnya. Lah, jadi Tritunggal ini menamakan Kristen, mereka bukan Kristen. Udahlah bidat. Tahu malu dikit lah bidat. Mereka sebenarnya Islam gitu loh. karena kenapa mereka Islam? Karena mereka tidak percaya Tuhan dan Allah itu disalib. Itu loh. Mereka bukan Kristen. Bidat ini. Sama dengan Islam mereka sebenarnya, gitu. Bidat. Nah, lanjut Pak Hos. Jadi jangan didebat, ini saudara kalian, kawan-kawan. Silakan Ustadz Alif 3 menit. Oke, apa Malikil sebentar ya, kita dengarkan dulu. Ya, lanjut. Ustadz Alif. Menit biar bagi dua kebagian. Saya sedikit aja kalau gitu, di sini banyak saudaraku. Memang itulah kenapa di dalam Islam itu diperintahkan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, bisa mengucapkan kalimatnya. Berulang-ulang tadi Pak Subandi menjelaskan, Kristen ini nggak ada yang kena, nggak ada yang nyampe loh. Pemahamannya nggak ada, malah menyimpulkan, memelintir. Lucu kali, Erben melintir, si Halib melintir. Pahami konsep pewahyuan. Al-Quran firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Begitu. Jadi perkataan Tuhan yang diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan seorang malaikat Jibril. Sudah selesai. Perkataan Tuhan dari Tuhan langsung kepada Nabi Muhammad. Masa kayak gini gak ngerti? An-Nahl 102, Surah 26, 192, 93, Al-Baqarah ayat 97. Udah banyak dalilnya. Memang kamu itu nggak akan paham, nggak akan nyampe. Makanya sebenarnya di sini saya itu kasihan sebenarnya. Kasihan loh sama kau ini. Jadi percuma lah. Akhirnya saya bawa dalil itu percuma. Karena diskusinya itu bukan pakai dalil. Tetapi ya kasihan. Mau dikasihani tapi ya gimana dong? Nggak layak juga dikasihani. Kata mukalap aja nggak paham itu dia. Apa narasi mukalap terus? Mempermalukan ente ini. Istilah-istilah di anak 6 SD itu kau berulang-ulang dengan sok gagah mukalap. Ya kalau mukalap, semua orang itu mukalap di sini, balik dan berakal. Nggak ada hubungannya itu. Apalah. Yang penting sok gagah ngomong, terserah framing apa kayak gini. Lanjut silakan yang lain ah. Percuma saya bawa dalil kayaknya nih. Silakan ya Al Hidayah. Oke, monggo, silakan Pak Ali. Baik. Terima kasih ya. Sorry kalau agak. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Al-Hidayah masuk, saya tadi terus hilang tentang batu-batu ya. Kalau saya di rumah ini saya kasih tepukan nih, nasib saya di mobil nih. Jadi gini. Pertama Irben, saya sudah bilang ya dari tadi, ada 3 persoalan pokok. Sebab itulah saya ulang, Yeremia 4:22 ini sangat jelas ini. Sungguh bodoh dan tolollah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka anak-anak tolol, mereka pintar untuk mengais-ngais Al-Quran, untuk membaca Bible yang bahasa Melayu mereka tidak tahu. Nah, ini terjadi sama Anda ini. Sekarang saya tanya sama Anda tadi kan, di mana Yesus pernah menyebut satu kata Kristen? Kalau tidak, percuma Ustaz saya menjelaskan tentang Al-Quran, pewahyuan. Anda tidak sampai di situ. Bible kamu tidak tahu. Kedua, di mana kemudian perintah dari Yesus untuk Paulus menuliskan 14 surat menjadikan orang-orang Kristen? Tidak mungkin kamu temukan. Ketiga, di mana kemudian perintah dari Yesus untuk kamu mengabdi kepadanya sebagai Tuhan di gereja? Indah. Maka dari tadi Ustaz saya percuma untuk menjelaskan. Sekarang saya kasih tahu Anda. Tadi tentang mukhalaf sudah disinggung sama Ustaz Alif. Dijelaskan dalam Bible kamu. Kenapa saya takut murtad? Tanya saya ada. Jangan tanya guru-guru kamu yang di gereja, sebab itu pemelintir Bible. Tanya Al-Hidayah. Al-Hidayah, kenapa kau takut murtad? Iya, karena dijelaskan dalam 2 Tesalonika 2 nomor 3. Kalau kamu murtad nanti. Saya moderator, izin Ustaz Al-Hidayah. Izin. Ya, Tadi silakan, pertanyaan pertama apa? Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Yang kedua apa tadi?
Yang kedua, di mana perintah Yesus menuliskan 14 surat Paulus kepada Kristen? Menuliskan, Tolong dijawab ya. tuliskan 14 surat. Itu pertanyaan, tanyain Yesus itu Tuhan dan Allah yang benar atau pura-pura gitu. Yesus Tuhan yang benar atau Tuhan dan pura-pura? Allah yang benar sejati atau pura-pura gitu. Saya miss ini dulu aja, saya bypass dulu supaya fokus pertanyaannya ya. Udah? Siapa lagi sekarang ya? Halo ya. Ya, udah. Bentar saya riset dulu. Ya. Oke, saya jadi ketawa lagi-lagi ya dibuat si mualaf ini ya, yang paling tinggi levelnya mukalaf itu ya. Dia mengatakan selalu mengambil dari Yeremia, bicara tentang kata tolol. Ini padahal sesungguhnya dia ingin mengatakan bahwa dirinya itulah yang tolol. Karena apa dikatakan di sana? Ya, mereka sendiri yang keluar, berarti dia bagian yang tolol itu gitu loh. Ini kadang lucu gitu loh. Dia bernarasi tapi nggak sadar dia hantam pada dirinya sendiri narasi itu. Ya. Jadi kalau kau tarik-tarik itu mukalaf, bicara tolol itu ya itu dirimu. Kamu nggak mengerti, maka kamu keluar. Maka bagian dari tolol itu ya dirimu. Ya, kasihan aku melihat kamu. Memang wajar kamu keluar karena kamu tolol kan gitu. Oke. Kemudian apa lagi ya sebenarnya? Oh, ini tentang si Alif ya. Si Alif ini pun tidak paham ya. Katanya Islam loh, tapi nggak paham apa itu mukalaf loh. Penjelasannya aja itu nggak benar. Apakah dia berusaha untuk berbohong? Saya nggak tahu ya. Ya teman-teman, dia nggak tahu itu mukalaf itu apa. Tetapi justru si mukalaf sendiri telah menyatakan dirinya bahwa dia memang mukalaf udah 15 tahun loh. Bayangkan dari mualaf ke mukalaf 15 tahun nggak pernah jadi Islam, nggak pernah Muslim. Mukalaf dia. Itu fakta. Jadi jangan sakit hati apa ini Alif ya. Memang fakta itu menyakitkan, tapi tahan-tahankanlah. Lalu di sini kayaknya nggak ada lah ya. Masalah tentang bahasa udah dihantam sama Pak Subandi sesama mereka ya sebenarnya. Silakan Pak Irfan. Belum ada kasih di lawan. kolom besar ya. Saya sudah katakan Batavia itu dulu namanya berubah jadi Jakarta tahun 49. Jadi di zaman Yesus itu namanya jalan lurus, pengikut jalan lurus. Berubah nama menjadi Kristen di tahun 42-an. Jadi kata Kristen itu tidak ada di sini. Sama seperti Jakarta ini tidak ada di zaman Batavia. Oke ya, tapi memang karena orang ini nggak ngerti sejarah. Oke, di mana Yesus menyuruh orang untuk menuliskan kitab Injil? Yesus menyuruh orang pergi memberitakan Injil. Dan salah satu sarana untuk memberitakan Injil adalah menulis kitab Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Bagaimana mengajar? Ada tulisan. Kalau orang mengajar itu harus bisa baca tulis. Kalau orang diajar tapi nggak bisa baca tulis itu namanya aneh itu ya. Oke. Jadi Yesus perintahkan memberitakan Injil dan mengajar. Sarana untuk mengajar dan sarana untuk memberitakan Injil ya tuliskan kitab Injil. Pewahyuan Alkitab saya sudah jelaskan tadi bahwa pewahyuan pewahyuan Alkitab itu ini bahwa Allah mengutus firman jadi manusia. Yesus mengajar, Yesus bermujizat, Yesus bernubuat, Yesus berjanji akan datang kembali. Hal ini diterima, dilihat, dialami oleh para rasul dan kemudian diceritakan para rasul dalam kitab, diajarkan para rasul, kemudian dituliskan, diajarkan, disebarkan. Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Habis. Oke, jelas ya? Selesai. Saya fokuskan dulu ya. Saya 1 menit boleh? Boleh silakan. Udah, ini bidat apa ini? Bidat ini memang ini Bukan aja Pak Dance, Ini saya buang-buang waktu loh. moderator. Kita Saya nggak buang masuk waktu ke ini, bidat ini bukan substansi. manusia ini. Dudukkan aja dulu Ini. bidat. Ya, Kalau kan dia kalau nggak gini Pak Dance, dia disyahadatkan dulu dia disyahadatkan. Saya mau tanya, sebentar saya mau tanya. Sekarang siapa yang mau tampil ini? Bukan, Apa syahadatkan dulu Subandi, si Alif Malikil. atau Al Hidayah? Saya aja ya, saya bantu si Malikil sadat ya. Asyhadu. Ayo Malikil, saya bantu kau sadat. Siapa yang mau tampil ini? Subandi, Silakan, Malikil. Alif atau Al Hidayah? Saya 1 menit boleh. Silakan. Sebentar. Kang Chan, kau mau syahadatkan Malikil atau saya yang syahadatkan? Biar jelas identitas Malikil ini. Atau Subandi Sukoco, silakan syahadatkan Malikil. Jangan Silakan Kang Dito, silakan. Diskusi baik. Pak. Bukan, biar kita syahadatkan aja si Malikil ini, nggak apa-apa. Atau aku yang bimbing kau Malikil? Sudah. Asyhadu. Baik, kamu gitu kan. Oke, silakan. Siapa yang mau tampil silakan. Silakan disyahadatkan dulu si Malikil biar bisa 1 bantu menit. kalian. Jadi perbedaan dengan Kristen dan Islam itu
Kristen percaya Yesus Tuhan. Ini Sebentar aneh dulu, nih. sebentar. Udah. Gimana Kau nih Pak bidat Dance? kau, gak usah kau Kita kan disambut Islam sama Kristen. Saya Islam Gimana Kristen, ini? kecuali kalau Malikil ini sudah jadi Iya, Islam. kalau sudah nggak Islam apa-apa. nggak apa-apa. Ketakutan. Gitu. Nggak ada Bukan, masalah kami nggak takut samamu kok. Apa yang Iya, karena ditakutkan? kalau kau belum punya agama, Kami bagi butuh kami Masalahnya kau sampah kawan-kawan gitu. Jadi percuma di kami sini ladenin gitu loh. berdebat dengan saudara kalian sendiri. Enggak Mereka ada. ini Islam. Enggak ada. Mereka Kayak tidak gimana Pak percaya Dance? Jadi Yesus waktu kita itu. jangan terbuang loh gara-gara Oke. apa yang Kan Malikil, satu karena, menit waktu saya. lawan debat Muslim itu tidak merestui Anda, ya. Kita tiga arah aja Maka- Pak Hos. Jangan Nggak mau ada, diatur nggak usah, mereka. nggak usah. turun aja Tidak, kau Malikin. periode kedua. Enggak kau bersahadat dulu. Kita Saudara, tiga saudara. arah Periode saja kedua, Pak bantu, Hos. kami bantu, kami bantu. Saya Oke, 1 silakan. menit saja waktu saya. Boleh nggak Pak Hos? Apakah RBN menyetujui dia cuma 1 menit, sesudah itu dia tidak akan Nggak usah, nggak usah. Apa Buang-buang dulu waktu, Pak Pak Hos? Dance. Pak Hos yang atur. bisa. Kasih hak Jangan jangan Nggak usah, tanya nggak usah. Pak Ini Hos. bukan Kristen, ini bukan Kristen. 1 menit. Otoritas itu ada di tangan Kalau udah Pak selesai Hos. Pak Dance Begitu kita loh. Pak Hos diskusi. yang atur. Pak Dance kalau udah selesai kita diskusi, mau 10 jam pun kau klaim kasih nggak apa-apa. Nggak Oke. ada masalah buat kita. Malikil, nanti selesai ini Anda Aduh, menyampaikan lama narasi saya Anda menunggu 10 nanti, Pak jam. Bos. Sesudah Ya, 10 jam. Oke. sesudah diskusi ini, silakan. Oke, sebelum silakan. dimulai saya hanya ngasih tahu. Kang Chan, siapa yang mau tampil ini? Saya hanya ngasih tahu buat kawan-kawan Muslim, saya- Tritunggal saya jangan dulu. didebat karena Tritunggal itu saudara kalian, jangan didebat. Ada Gitu. waktu kan udah dipitnanya kalian kan Oke. coba. Setan, Haji inilah akibat tidak. nggak punya agama, Islam pun dipitnanya juga. Oke. Islam difitnah, bayangkan ya. Malikil nanti Sakit sebentar, jiwa. Anda nanti sebentar. Sakit Oke, jiwa, siapa yang sakit mau jiwa. tampil ini? Kang Dito. 1 menit. Iya, saya 1 butuh menit. 1 Oke, saja. silakan, Iya. silakan. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dalam dialektika saat ini yang kita sama-sama ikuti, jadi untuk prinsip edukasi itu zong dari teman-teman Kristen. Kenapa? Saya kutip bahkan tadi ada framing bahwa Gus Betik mengatakan bahwa ini pemahaman kita di internal ditambahi wawasan. Sebenarnya substansinya adalah terjemahan dengan ayat suci. Nah, ayat suci ini yang kita baca dengan bahasa Arab. Itu perbandingannya. Jadi substansinya adalah jangan digoreng lagi bahwa ini ada suatu temuan baru yang dikatakan sama Erben. Ini kalau diskusi semacam ini level kalian itu tidak ada. Sementara yang kita saksikan bersama-sama ada 32 pertanyaan, nggak ada satupun yang konsentrasi dijawab. Jadi fokusnya mereka hanya untuk mengolok-ngolok seperti bocil yang seolah-olah paling faham dengan keilmuan dialektika, padahal kosong, hanya bisa mengolok-ngolok. Kalau memang Anda punya nyali, silakan offline. Saya rasa nggak akan bisa kalian offline seperti itu. Oke, itu aja. Thank you. Ya, silakan. Betul itu Bro Dito. Bocil. Baik. Ada beberapa hal di sini yang saya catat ya. Kang Chan tadi dicatat ada 2 pertanyaan yang pokok karena tidak aku mau pentafsiran tentang Kristen. Walau macam mana pun ini sayang sekali ini masalah mipit. Kalau tidak saya perjelas sama Anda bagaimana Yesus memanggil Kristen itu pembuat kejahatan, macam mana Yesus menubuatkan Kristen itu pengikut Paulus. Itu semua boleh saya jelaskan. Tetapi oleh karena ini mipit, saya kasih tahu Anda tentang mu'alaf. Kenapa mu'alaf dalam surah Al-Ahzab ayat 60 yang kemudian membuka hati menerima sinar cahaya dari Islam itu, ajarannya Rasulullah. Berbeda dengan orang murtad. Ketika ada yang namanya satu murtadin, coba kau baca dalam 2 Tesalonika 2 nomor 3. Orang itu pada akhir zaman akan duluan dibinasakan. Tadi ngirimnya itu kepada Islam. Hah? Berarti kau sedang mengakui bahwa Bible itu sejatinya bukan untuk Kristen. Saya ulang sekali lagi, kalau saya di rumah saya kasih tepukan sama Anda nih, untung saya di jalan nih. Nah sekarang, kalau Anda mengklaim bahwa kitab-kitab Anda itu adalah kitab dari Yesus, coba tunjuk kemudian. Di manakah Yesus pernah bilang pada zamannya dia pernah beribadah di gereja berjoget-joget? Pernah? Enggak pernah. Di mana Yesus bilang, wahai kaumku, Bani Israel, makanlah kalian babi, Tuhan kalian Tritunggal, bergitarlah kalian, jongkra-jongkrilah kalian. Tidak ada ajaran Yesus begitu. Itu buatan-buatan Anda sendiri. Sebab itulah bila Yesus mengatakan dalam Matius 7:23, Anda itu pembuat kejahatan yang mengikut agama Paulus dalam Matius 23 nomor 15. Dan bukti kami orang di sini adalah ahli kitab. Anda dari tadi apa yang kau guna ayat? Matius 28 16 tuh Erben, saya kasih tahu Anda. Itu ayat tambahan.
Tidak pernah Yesus memerintahkan itu. Sekarang kalau ajarlah mereka seperti apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa pernah Yesus memerintahkan ke gereja hari Minggu? Erbin, jawab. Apa pernah Yesus memerintahkan untuk kalian tidak sunat dan makan babi, Erbin? Jawab. Nah ini semua Udah habis. Waktu selesai. sampai hari kiamat. Terima kasih. Setengah menit Pak Danje. Udah. Nanti kami ditambah ini setengah menit. Oke, gas kan? Bro? Irvin ya. Oke ya. Lanjut. Pengikut Paulus 68% menerima Nobel Penghargaan PBB. Pengikut Allah Subhanahu wa taala 0,7 atau 8%. Artinya lebih bagus pengikut Paulus daripada pengikut Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang berikut yang dikatakan sebagai pembuat kejahatan itu adalah oneness, pengajar sesat. Kenapa? Karena di sini dikatakan, perhatikan ya, hal pengajaran sesat. Yang mengajarkan sesat itu apa? Perhatikan ya. Tidak mungkin dikatakan dari buahnya lah kamu ini ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, pengajar sesat. Perhatikan. Bukan setiap orang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan masuk, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Yohanes tidak mengakui bahwa Yesus punya Bapa, Bapa di surga Bapaknya. Jadi yang dimaksud dengan enyahlah daripada pembuat kejahatan itu Yohanes. Karena tidak mengakui Yesus itu utusan Bapa. Tidak mengakui bahwa Bapa mengutus Yesus. Mereka katakan Bapa itu Yesus sendiri. Jadi terima kasih Al-Hidayah, hari ini kamu menjadi alat untuk menggebuk daripada oneness bidat. Karena Yesus itu utusan Allah Bapa, bukan Allah Bapa sendiri. Maka dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian jahat. Jadi oneness ini jahat di mata Yesus, jahat di mata Bapa, jahat di mata masuk neraka nanti oneness. Oke, lanjut gaskan. Oke, jadi begini ya, ada tadi saudara Islam mengatakan edukasi jong dari Kristen katanya. Teman, saya nggak akan heran di situ. Karena apa? Ada rumus Islam, tutuplah aib saudaramu maka aibmu ditutup. Jadi kalau kau mengatakan kami punya nilai, itu saya baru heran. Tetapi kalau nilaimu tidak baik bagi kami, itu hal biasa kawan. Ya, itu masalah tentang penilaian Anda. Yang kedua, ini tadi si mualaf ini mengatakan apa ya? Pertanyaan tadi, ya memang Yesus bukan membawa agama kawan. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu beragama Islam, itu di Muhammad ayat 8. Ya, di Muhammad ayat 7. Dan saya bisa buktikan bahwa Allah beragama Islam dan Allah bersahadat. Ada di Al-Quran. Makanya dia bersahadat teman. Ya, Allah itu bersahadat. Nanti saya bisa tunjukkan itu talinya kalau kalian mau. Ya, jadi kalau Yesus memang nggak bawa agama. Lucu kalau ada Tuhan membawa agama. Ya, itu namanya rasis itu. Oke, kita lanjut lagi. Lalu si mualaf ini selalu bicara bahwa kami di kejahatan-kejahatan. Bro, kau udah pernah baca nggak An-Nisa 142? Kau itu penipu. Ya, kau sudah pernah baca nggak Al-Baqarah ayat 8? Kalian tuh kaum munafik. Di mana di Al-Baqarah ayat 8 dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Langsung dijawab oleh Allahmu. Sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran kalian sangkal sendiri. Jadi sesungguhnya lawan kalian ada Al-Quran kalian. Kenapa? Karena itulah dilahirkan yang namanya tafsir. Paham artinya tafsir? Mengira-ngira. Tafsir itu mengira-ngira. Menduga-duga. Sehingga mengira-ngira, menduga-duga tidak akan pernah menemukan satu titik kebenaran. Makanya kalian ini semua zolim sesungguhnya kawan. Zolim. Jahiliyah kalian sebenarnya. Kalau merujuk kepada Al-Baqarah ayat 8. Ya. Jadi Anda jangan merasa pintar lah. Iya, selesai. Pak Host, tadi saya kan disenggol. Boleh dong saya berikan hak jawab, boleh? Host, 2 menit. host, nanti saya izinkan saya bertanya sama si Haleluya ya tentang masalah pewahyuan ya. Izin ya host ya dan moderator ya. Tenang, pakai waktu kalian 3 menit. Mau berapa orang pun kalian lanjut. Pokoknya 3 menit. Irvin kan sudah sekalian. Irvin kan sudah menyenggol. Sekalian, nggak apa-apa. Tapi dijawab dengan tegas ya. Irvin kan sudah nyenggol Pak Host. Jadi saya dikasih waktu dong untuk Oh, berarti kau oneness, kau bidat kau. Ya nggak apa-apa, saya mana biar saya bisa bicara. Oke. Oke, berarti dia udah akui dia oneness bidat. Oke, nggak apa-apa. Kau akui kau oneness bidat. Saya bertanya. Erben, apakah Anda setuju? Erben, sebentar saya ngomong pada Erben. Erben, saya ngomong pada Erben. Erben, apakah Anda setuju? Jangan minta persetujuan Erben. Kau mengakui kau bidat, kau mengakui kau bidat. Iya, saya bidat. Oke. Oke, kau mengakui kau oneness. Oke, saya akui oneness bidat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, saya berbicara. Kami diskusi Sudah bidat Pak dan Host. Islam. Erben mengizinkan 1 menit saja. Silakan, 1 menit saja. 2 menit. Jangan lewatkan 1 menit. Pokoknya.
waktunya kami harus tanggapi. Berarti 4 menit nanti kami. Ya, oke. 1 menit, 1 menit saja, 1 Ya, menit 1 saja, menit ya. silakan. Oke. Jadi begini, kawan-kawan muslim, saya bilang dari tadi, kalian itu mendebat saudara kalian, Tritunggal. Islam itu dalam imannya kan tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Coba tanya ke Tritunggal ini. Mereka nggak percaya Yesus Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Yang mati itu kemanusiaannya, bukan Tuhan dan Allahnya. Itu loh. Jadi kalian sebenarnya kawan-kawan muslim tinggal selangkah lagi, usaha lebih giat lagi, lebih keras lagi supaya mereka ini bisa syahadat, karena mereka tidak percaya Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Karena buat mereka Yesus itu adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan dan Allah. Nah, Erben kan bawa ayatnya tuh. Di sini nih ayatnya. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 itu kematian Tuhan. Nah, mereka itu tidak menerima ini. Karena mereka itu adalah saudara kalian, kawan-kawan muslim. Tritunggal itu adalah saudara kalian, saudara Islam yang tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Habis waktunya. Bentar, belum. Habis waktunya. Sudah Oh, cukup. Habis. Oke, sekarang Oke, muslim selanjutnya silakan. ini silakan. Muslim 3 menit. Oh, loh. Ya iyalah, Ini kami 4 Kristen menit. ini, waktunya Kristen. Bukan, kami waktunya 3 menit, 4 menit. Kan menghadapi Islam sama bidat toh. Enggak, ini kan Maliki ini cuma selingan saja. Nggak bisa, nggak bisa. Boleh nggak? Malikil kan udah bidat, Pak cium-ciuman Dance. sama Islam. Pak Dance, boleh untuk nggak saya menyerang yang Kristen mimpin sejati. diskusinya Pak Dance? Saya moderatorin Oke, silakan, penuh. silakan. Saya moderatorin penuh ya. Saya aturin kamera sama alur diskusinya ya, izin ya. Silakan. Ya, silakan Gus. Oke, Mas Maliki, saya konfirmasi ya, antara Tritunggal dan Islam itu tidak sama. Kalau di kontekskan ke salib juga tambah tidak sama, karena kami tidak mempercayai Yesus pun disalib, meskipun di teman-teman Tritunggal yang dipercayai Yesus kemanusiaannya. Karena kan teman-teman Tritunggal memegang dogma yang dibikin oleh Apollinaris tentang Duinatur. Jadi nggak sama, Mas. Kami sama sekali mau Tuhan disalib, mau Yesus disalib itu kami tolak. Jadi tolong jangan disama-samakan. Kalau kita mau bertarung pemikiran, ayo kita bertarung, nggak usah bawa-bawa sponsor gitu loh. Anda harus percaya diri terhadap apa yang Anda oneness, Anda percaya diri. Siapa namanya si Erben Tritunggal percaya diri, kami tauhid, kami percaya diri, jadi nggak usah bawa-bawa. Islam beda dengan Tritunggal, justru Islam menentang Tritunggal kok. Jadi itu konfirmasi saya. Tolong kita jangan memframing lah, kita mempertanggungjawabkan rasionalitas kita masing-masing tentang agama kita gitu loh. Tadi si Erben, makanya saya protes di tengah, padahal seharusnya nggak boleh, karena sudah memframing. Saya tidak mengatakan seperti itu, dia katakan seperti itu. Itu yang sudah dikoreksi oleh Kang Chan, terima kasih. Bukan, oleh Kang Dito kalau nggak salah. Terima kasih. Jadi kita sendiri-sendiri aja. Monggo dilanjut. Oke, saya bertanya ya, boleh ya? Halo? Gunakanlah Saya waktumu, boleh? terserah mau kamu bertanya, mau apapun gunakan waktu. Ya, silakan, Oke, silakan. pertanyaan saya singkat ya. Lukas tahu semua tentang Yesus ya. Dia mendapatkan informasi dari siapa, tolong secara spesifik ya. Secara spesifik siapa orangnya yang memberitakan itu kepada Lukas? Yang memberitakan kisah-kisah tentang Yesus. Apakah pada saat itu Lukas hidup sejaman dengan Yesus? Tolong tunjukkan dengan dalil, dengan data. Jangan mencela-mencela. Ya, ini buat si Haleluya atau si Erben. Silakan yang lain. Itu aja pertanyaan saya. Oke. Udah selesai? Masih ada waktunya itu. Silakan. Udah selesai, silakan. Silakan teman-teman muslim, silakan Kang Dito. Oke, kalau dari saya saya hanya menafsirkan dari 4 gospel. Yang jelas ada kata-kata dari Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini hal yang paling sangat-sangat fundamental. Apapun yang dikatakan dalam 4 gospel, bahwa Yesus menjadi saksi, menyaksikan tentang dirinya sendiri, memberi kesaksian tentang dirinya sendiri, dikatakan Yohanes 13:13, itu bullshit. Apapun yang dinarasikan tentang Yesus terhadap dirinya, itu adalah bullshit. Jadi kesaksian yang benar itu berasal dari Bapa. Coba direnungkan tentang 17:3 di Yohanes. Sudah pasti tahu who is the true only one God. Itu saja. Kalau misalnya Tritung yang tadi diserang oleh saudara saya, Bro Malikil, ya itu silakan kalian renungkan. Apakah Tuhanmu mati? Oke, itu dulu. Thank you.
Tolong host arahkan Oke, supaya sudah. dijawab pertanyaan saya 2 poin ya. Siap. 2 Ini poin, masih tolong ada dijawab. 3. Ya. Tuh kan kalau diatur waktunya kan enak. Jadi Kami si 4 waktunya menit efektif. dong. Santai dulu Erben. Ini waktu muslim. Ya, 4 menit karena menjawab dulu ada teman-teman muslim yang mau jawab nggak? Kang Ada Chan, yang mau Kang Chan, nanya? ditambah 1 menit karena dipotong. Seperti mereka tadi ditambah Jawab. 1 menit. Lo enggak lo dipotong. Jawab apa? Dipotong. Itu Tentang timernya pewahyuan. berhenti kok itu. Timernya berhenti. Sudah. Sudah. Belum. Oke. Belum. Silakan muslim, ada yang mau nanya lagi, ada yang Baik. mau tambahin maksudnya. Sorry. Baik. Sebentar ya. Udah. Oke. Jadi begini ya teman-teman, macam mana kita mau menambahkan barang yang barang itu sudah sakit? Macam mana kita tambah parah? Tadi pertanyaan saya itu coba Kang Chan di stop sebentar timernya. Saya mau konfirmasi aja nih. Yang tadi yang saya tanya itu dijawab nggak? Karena saya buat kerja tadi, dijawab nggak pertanyaan saya tadi? Saya konfirmasi ya sebentar. Di mana Yesus menyebut kata Kristen, kata Pak Erben tidak ada Kristen di zaman Yesus. Lalu dia pakai Oh, salah. Jangan framing. Jangan bilang tidak ada Kristen di zaman Yesus. Salah. Di mana tunjukkan? Kalau gitu tunjukkan di mana? Udah. Jangan. Kan Anda mengatakan Oke. tadi Batavia sama Jakarta diganti Oke. katanya. Kata Kristen kan tidak ada. Anda yang ngatain itu gimana sih? Oke, sebentar ya. Saya jawab. 4 menit Nanti ya. dulu, ini waktunya muslim ini. Anda yang jawab, Anda yang nolak gimana? Saya ini. Kayak gitu jawabannya enggak ada. Anda tadi mengatakan Nah, udah mulai kerasukan. Batavia dan Jakarta. Dulu Batavia, Saya sekarang jawab, Jakarta. Penonton dewasa kok Lihat, kalian. sebentar, saya moderator ya. Saya mencoba adil dan objektif. Moderator itu bukan begitu. Moderator bukan Ya menyimpulkan. udah koreksi. Kalau gitu koreksi, dengerin. Pertanyaannya Oke. baik-baik. Di mana Yesus pernah menyebut kata Kristen? Oke, sekarang Ya, saya silakan. kasih di kolom besar. Belum, Silakan. masih Kasih ada kolom 6 besar menit. Masih ada 6 detik. Oke, Masih ada kalau 6 saya detik. konfirmasi, saya kasih tahu. Gak apa-apa lah, kolom kita besar kasih lah. dong. Gak apa-apa, kita kasih lah ya. Enggak, Kasih saya kolom sedikit besar. saja saya Oh, sebentar, Erben, sebentar, Diam, Erben, sudah, Erben, diam, sebentar, diam. sebentar, Diam, sebentar, sudah. sebentar. Lihat ya. 6 detik masih muslim. Kristen. Nanti saya kurangin 6 detik dari apa? 6 detik dari muslim sebentar. Sebentar. Kecilin. Tidak berguna. Sebentar. Bukan jadi dungunya Kok aja jadi tuh. rusuh Pak Dance gimana? Ini masih buta huruf. masih 6 detik. Ini masih 6 detik ya. Ya. Ini masih 6 detik. Jadi tolong 6 detik 16, kalian 16. ngambil napas Iya, dulu ya saya sebentar. manfaatkan. 16. Oke, saya manfaatkan 6 Saya detik. jangan Silakan, sebentar. Itu ada lagi konfirmasi saya yang kedua itu. Nanti jawabnya jangan mencela-mencela. Di mana Lukas mendapatkan informasi tentang Yesus dari siapa? Secara spesifik tunjukkan siapa namanya yang Iya. menjumpai Lukas. Coba. Itu ya. Siap. Host Udah ya. saya catat. Lanjut, Kang Ade udah lanjut, saya catat. itu aja. Udah ya, siap. Ini 6 detik siap. 5 detik siapa yang mau manfaatin? Saya kepada Hale. Silakan Kang Dito, silakan. Oke, Hale, kembali lagi kita sudah menampilkan data bahwa Al-Qur'an itu yang teks Arabnya. Ya, kau memelintir lagi banyak ayat-ayat surah-surah yang kau tampilkan. Kamu hanya memperselisihkan tentang terjemahan. Kau sendiri tidak bisa baca Al-Qur'an. Kelasmu itu kalau misalnya bicara mengenai Al-Qur'an, kelasmu itu anak PAUD. Oke, habis. Baca Iqra. Oke ya, 4 menit ya, karena kami menjawab pertanyaan dari 2 aliran. Yes. Enggak 4 menit. Dengerin Pak Erben. 3 menit untuk menjawab semua pertanyaan muslim. Nanti yang 1 menit terakhir Oke untuk guys, menjawab kita Pak Malikil. turun bro. Habis ini ya. Moderator nggak fair. Kasih si Malikil 1 menit, kalian 3 menit. Iya, Kalau jawab memang. ini enak banget. Saya Nggak bilang, bisa, nggak bisa. makanya dengerin telinganya. 3 menit untuk menjawab muslim, 1 menit untuk menjawab Malikil. Apa yang tidak fair di situ? Oke, saya jawab dulu. Oke Saya ya. jawab ya. Mau jawab siapa dulu? Malikil dulu atau muslim dulu? Dua-duanya saya jawab. Jadi langsung kasih 4 menit aja. Kasih 4 udah, menit. apa silakan. Oke. Bentar ya, 4 menit. Kasih di kolom besar. Tar. Gas, kamu Ya, fokus setuju. untuk Moderator bertanya berikan tentang dia Islam, 4 bro, menit ya. karena Malikil tambah 1 menit tadi. Kamu fokus bertanya, Ya, siapkan ya, pertanyaannya. Untuk Kristen 4 menit. Saya fokus defense ya. Mainkan, saya bagi waktu ya. Tunjukkan waktunya. Oke, udah ya. Di mana Yesus mengkonfirmasi kata Kristen? Kata Kristen itu sebutan kepada pengikut jalan lurus. Secara kata tidak ada di zaman Yesus. Tetapi benar, kan ini tidak ada. sama seperti Jakarta itu tidak ada di Batavia. Tapi Batavia dan Jakarta itu wilayah yang sama. Jalan lurus dengan Kristen itu oknum yang sama, hanya berubah nama. Oke, yang berikut pewahyuan Alkitab di mana Yesus menyuruh menulis. Nggak ada orang Alkitab ditulis setelah Yesus terangkat ke surga 10 tahun lebih.
Makanya penulisan Alkitab tidak seperti kita mau didikte. Itu ya. Baru dikatakan tadi, Tuhan dan Allah mati. Tuhan itu gelar bro. Gelar artinya Tuhan penguasa. Allah itu hakikat artinya sang ilahi. Yesus firman Allah maka dia Allah. Yesus penguasa. Penguasa di bumi di surga. Penguasa membangkitkan orang mati. Penguasa mengalahkan iblis. Penguasa mengalahkan maut. Penguasa menjamin surga. Penguasa menjadi hakim di akhir zaman. Penguasa menjadi raja segala raja. Itulah Yesus. Jadi yang mati di salib itu Yesus, bukan Allah Bapa yang mati. Karena nggak mungkin Allah Bapa mati. Yang mengatakan Allah Bapa mati itu kan sesat itu, sesat itu yang mengatakan Allah Bapa mati. Itu ya. Baru Lukas, dari mana dia mendapatkan Alkitab itu ditulis? Baca Lukas pasal 1 ini ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari asal mulanya, perhatikan di sini ya, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan lumah-luka dengan teratur. Perhatikan di sini, yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Siapa saksi mata? Mereka ini. Mereka ini udah pasti murid-murid Yesus. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa? Murid-murid Yesus. Siapa namanya? Matius, Yohanes, Petrus, Yakobus, dan seterusnya. Itu pasti yang dari semula. Di mana buktinya? 1 Yohanes 1. Oke, 1 Yohanes 1 ya. Ini 1 Yohanes 1 ini lihat ini, lihat. Pakai mata di papan, malikil, lihat ya. Bidat. Nah, nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat dengan mata kami saksikan, kami raba. Bukan katanya, aku bersaksi, tapi katanya, aku bersaksi, tapi katanya. Kolok. Oke, gas, lanjut. Oke, jadi saya sedikit bantah dulu pernyataan si mualaf ini ya, yang mukallaf ini ya. Dia katakan, siapa suruh kalian nyanyi-nyanyi? Itu makanya kau keluar dari Kristen, karena kau memang bodoh sesuai tadi yang kau bawakan tadi ayat Bible itu ya. Jadi kawan begini, kalau kau bicara itu ada di Mazmur ya, kita disuruh bernyanyi ya, memuji Tuhan itu ada. Tetapi justru yang nggak ada di dalam Al-Quran ya, kalian dilarang mengeraskan suara. Pertanyaannya, siapa yang ngajari kalian pakai toa di masjid? Karena itu dilarang pendeta Allah. lagi, pengumuman pendeta. Iya, ada di Al-Isra 110 itu ya. Siapa yang ngajarin kalian pakai toa itu di masjid? Sementara Allah melarang, jangan kuatkan suaramu. Ya, menyebut Allahmu. Ya, di situ ada. Kemudian, apalagi ya? Nah, kalau si bidat ini kasihan sih aku, dia menghantam Islam, Islam menghantam dia jadinya ya. Aku nonton aja. Tapi begini. Terima kasih Sukoco ya. Saya mau tanya kepada Islam ya. Kepada Islam. Siapakah Islam yang bisa menjelaskan kepada kita kenapa Allahmu bersahadat dan memeluk agama Islam? Ya, dalilnya di mana? Haleluya, di surah Ali Imran ayat 18. Kenapa Allahmu bersahadat? Ketika Allahmu bersahadat, apakah dia menggunakan 2 kalimat syahadat? Ya, kita pengen tahu teman-teman ya. Karena ini Allah bersahadat teman-teman. Yang selama ini katanya Allah nggak serupa dengan makhluk. Ya toh? Laisa kamitslihi syai'un. Wah, keren. Ternyata Allah bersahadat. Tolong kalian jelaskan sama kita, kenapa Allah ini bersahadat? Kalau dia bersahadat berarti ada di atas level Allahmu itu. Kalian bersahadat, level kalian yang atasnya ya Allah. Ya toh? Tetapi kalau Allah bersahadat berarti di atas Allah ada Allah. Nanti tolong kalian jelaskan. Oke? Masih ada waktunya? Habis? Habis. Gak nampak. Udah. Sorry, mohon maaf, ini kelebihan setengah menit ya, mohon maaf. Nanti saya kasih setengah menit buat Islam ya. Atau buat saya itu ditambahkan itu satu kesalahan setengah saya menit, tadi, kesalahan saya tadi, mohon maaf ya. Setengah menit tadi saya tambahkan. Bentar. Ditambahkan buat saya itu 1,5 menit supaya saya agak sedikit panjang, boleh? 1 menit 15 detik, jadi 15 detik tambahan, teman-teman. 15 detik tambahan ya. Oke, jadi gini, saya mulai dari Subandi dulu. Subandi, kawan-kawan Muslim itu tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, ya kan? Dan tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Yang saya bilang Anda sama, Tritunggal itu juga tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Karena yang mereka imani adalah Yesus yang bukan Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Itu Pak Subandi ya. Alkitab berkata, boleh dibesarkan layar saya bro? Alkitab berkata Yesus itu Tuhan mati di kayu salib. Bisa besarkan layar saya sebentar? Aduh, waktunya berjalan pula. Nih, jadi kalau Tuhan mati, kematian Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 26.
kematian Allah di Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Ya, ini tapi oleh LAI kan ditambahkan kata Kristus, padahal ini merujuk kepada Allah. Jadi sekarang diperdamaikannya ini pronoun untuk Allah. Diperdamaikan Allah di dalam tubuh daging Allah oleh kematiannya. Nah, jadi Subandi sama Anda dengan Tritunggal, jangan mendebat Tritunggal kawan, karena mereka tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah mati di kayu salib. Habis ya. Mereka Waktunya percaya habis ya, kawan. Yesus itu manusia yang mati di kayu salib, bukan Tuhan dan Allah, sama seperti Anda. Gitu. Tadi si Haleluya nanyain Al-Quran ayat Quran surat apa? Tentang syahadat. Surat ini saya tadi udah bentar. Jangan jalankan, waktunya jangan jalankan. Udah saya stop. Ali Imran ayat 18. Ali Imran ayat 18. Makanya itu tadi saya kebobrokan waktu 30 detik ya. Ali Imran ayat 18. Nah, sekarang siapa teman Ikhwan Muslim yang mau merespon? Oke, saya respon langsung. Bentar, saya respon dulu sebentar. Bikin waktunya 3 menit untuk Muslim. Si Erben tidak menjawab, ya. Tidak menjawab. Saya akan ngomong secara spesifik. Lukas ya, itu mendapatkan informasi dari siapa tentang kelahiran, tentang sejarahnya Yesus, ya kan? Itu yang saya secara spesifik siapa namanya. Oke, kalau dia mengatakan dari Matius, dari Markus, dari Yohanes, dia mengutip dari 1 Yohanes ya. Langsung lari ke 1 Yohanes. Yang saya tahu 1 Yohanes itu yang menulis entah Yohanes entah Paulus ya. Yang jelas itu bukan Lukas. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada saya Lukas ketemu dengan Markus, dengan Matius, dan Matius menceritakan kepada Lukas. Ada enggak? Itu yang saya tanya. Atau dengan Maria atau dengan siapapun, ya. Yang saya tanya itu secara spesifik, Lukas mendapatkan informasi Yesus ini dari siapa itu? Kalau mengatakan dari pelayan firman, ya pelayan firmannya itu siapa? Menurut anggapan orang, nah orang ini siapa? Tolong tunjukkan secara spesifik dapat ya. poinnya. Spesifik nama ya, Pak ya. Sorry, saya berhentikan dulu, izin. Pak Malikil, mohon izin Pak Malikil. Boleh nggak saya minta izin turun sebentar Pak Malikil ya? Boleh. Mohon izin Pak Malikil ya. Pak Malikil mohon izin ya. Mau diturunin gitu? Atau gimana? Jangan lah. Ada yang mau kan perlu penjelasan dari aku supaya gitu, siap. Oke, nggak apa-apa. Siap. 60 ini ngerti. Siap. Kalau gitu siap. Mohon maaf Pak Malikil. Pak Gus Suwandi silakan Gus. Oke, jadi saya jawab tentang azan. Saya jawab tentang azan ya. Azan itu di dalam Sirah Nabawiyah ya, itu Allah mengizinkan Bilal untuk naik ke atas dan melantunkan azan. Itu tidak ada masalah untuk menyaingi lonceng yang ada di gereja ya. Yang lonceng yang ada di gereja itu penanda untuk ibadah. Makanya Rasulullah itu menyuruh Bilal untuk naik ke atas dan melantunkan azan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Oke, silakan Gus. Baik. Gus silakan Gus. Saya langsung jawab ini. Oke. Gini Mas Maliki ya, Anda harus jeli membaca. Islam itu tidak percaya Yesus disalib dalam bentuk apapun. Itu loh. Sementara Tritunggal percaya dia yang disalib itu kemanusiaannya, karena tidak mungkin Tuhan disalib. Gitu loh. Jadi beda. Makanya aku bilang, ayo kita percaya diri terhadap agama kita masing-masing aja lah, nggak usah bawa-bawa cari teman atau apa, nggak usah gitu loh. Ya, oke, yang pertama. Yang kedua, saudara kita Anda bolak-balik sudah diingatkan oleh saudara tadi. Artinya mukalaf itu gini loh gampangnya. Mukalaf itu otaknya sudah bisa kerja, maka dia diwajibkan menjalankan perintah Allah, sembahyang, puasa dan sebagainya. Anda menggunakan istilah nggak tepat gitu loh. Seharusnya Anda dikasih tahu tuh mau ngerti gitu loh. Anda nggak tepat menggunakan istilah mukalaf itu apa? Anda tahu apa nggak artinya? Mukalaf itu orang yang otaknya sudah bisa bekerja, maka dia mendapat kewajiban agama, contohnya sholat gitu. Terus ayat yang Anda bilang surat 3:18, mana Allah bersahadat? Kamu ngerti nggak artinya sahadat? Di sini bukan Allah bersahadat, tapi Allah menyatakan bahwasanya tidak ada yang disembah selain Dia. Anda memelintir ayat karena Anda nggak tahu apa itu syahadat. Anda kapitalisasi, jadinya begini gitu loh. Monggo dilanjut. Baik. Ya, saya sedikit menambahkan untuk dari tafsir ya. Izin Ustadz Al. Karena ini bahaya, ini merupakan suatu penistaan definisi di dalam Al-Quran. Yang dia bawa adalah terjemahan, sehingga dia memelintirkan bahwa surat Ali Imran ayat 18 di situ tertulis syahadat. Ini penistaan. Kamu ingat haleluya ya, gua kejar lo nanti sampai kemanapun kau pergi.
Di dalam tafsir Jalalain dikatakan tentang ayat 18 dalam surat Ali Imran. Allah menyaksikan, artinya menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat bahwasanya tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar, melainkan Dia. Dan menyaksikan pula dengan atas yang demikian itu para malaikat. Dan dengan pengakuan mereka dan orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi, orang-orang beriman baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan, menegakkan keadilan dengan mengatur makhluk ciptaannya. Manhub. Kang Dito, waktunya habis. Oke, siap. Ya. Mungkin nggak. Jadi di situ maksudnya menjelaskan ya. Tolong host. Ya, Tolong host siap. tekankan Gimana? siapa secara spesifik. Kalau seandainya Lukas ketemu dengan Matius di mana? Kalau dia ketemu dengan Yohanes di mana? Oh iya. Nanti kalau seandainya dia ketemu dengan Matius tentang sejarahnya Yesus, nanti akan bertabrakan karena Matius dengan Lukas itu ceritanya berbeda dalam hal kelahiran, dalam hal apapun. Silakan, itu aja. Kasih di kolom besar dong. Udah dengar ya. Ya bentar saya riset dulu bentar. Santailah. Diskusinya yang dewasa. 4 menit ya, 4 menit. 3 menit udah Pak Malikil udah habis. Loh, Malikil udah tadi 4 menit kok. Perhatikan ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa mereka? Yang dari semula adalah saksi mata dari pelayan firman. Siapa itu? Ini lihat. Ada di sini 70 murid. Ini ya, nama-namanya mau kau tahu ini, lihat ini. Ini ada. Yakobus uskup Yerusalem, saya stop dulu timernya itu di mana Pak Erben? Sorry. Enggak, referensinya di mana? Ini referensinya ini. Referensi dari mana? Katolik Encyclopedia. Ini itu atasnya apa itu? Web. Jangan dipotong. Enggak, timernya lihat timernya. Katolik. Alexander Robert James Donald. Ini. Waduh, kenapa kalian kejang-kejang? Dia protestan ngapain? Ini nama-namanya. Kang Ade sebentar. Kang Ade sebentar. Ini waktu saya stop dan ini fair ya, pertanyaan fair. Pak Erben, tolong itu dari mana? Webnya dari mana Pak Erben? Web itu dari mana? Itu webnya. Webnya apa? Ini from Ya, Wikipedia. 70 murid. Nah, itu webnya apa itu? Coba lihat itu nama. Oh, Wikipedia. Iya, ini ada. Jangan ketawa. Wikipedia. Ini lihat ini ada sumbernya, referensi. Saya mulai lagi ya. Ini lihat ya. Ini ada referensi bukunya ya. Oke, kita lihat di sini juga ada. Kau sudah nggak percaya Bible-mu? Juga nggak percaya Injil. Mau saya minta dari Injil. Nanti gampang. Kan saya tanya balik nanti.